Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Penguji yang saya hormati, perkenalkanlah nama saya Dewi Masito, SPD. Saya mengajar mata pelajaran PPKN di MTS Jamiatul Ulum, Dembangan Setonorejo, Kras, Kediri. Dan saat ini saya sedang melaksanakan PPG Daljab tahun 2023, program studi PPKN di Universitas Muhammadiyah Malang, dengan nomor induk mahasiswa 202 220 631 014 796. Hari ini, Senin, tanggal 28 Agustus 2023, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di MTS Jamiatul Ulum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video pembelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Nanti dipimpin ketua kelas ya Mas ya. Ya, agar pembelajaran hari ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat. Dipimpin berdoa dulu Mas. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Nah, sekarang Ibu mau mengabsen kalian dulu ya. Ardi Surya Wijaya, Arizal Maulana Malik, Aulia Wilda Kurotayun. Alhamdulillah masuk semua ya hari ini. Kalian semua sudah diberi kesehatan, alhamdulillah ya. Dan anak, untuk memeriksa kerapian dulu, coba kalian berdiri. Ayo, sudah rapi atau belum? Bajunya dirapikan dulu ya. Udah rapi? Nah, setelah rapi semua, coba dilihat di sekitar kalian adakah sampah yang masih berserakan? Ayo, kalau ada diambil Mas, dimasukkan tempat sampah ya. Udah ya. Udah ya, udah duduk kembali ya. Selanjutnya, jadi pembelajaran hari ini kita nanti akan belajar tentang norma ya Pak? Norma. Untuk pembelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa? Perumusan dasar Pancasila. Ya, kemarin perumusan dasar Pancasila itu tidak terlepas dari 4 tokoh. Siapa saja kemarin? Ya. Ya, siapa lagi? Ya, siapa lagi? Iya, benar sekali. Ini betul semua ya. Kemudian anak-anakku sekalian, untuk menambah kecintaan kita kepada negara kita bernyanyi dulu ya. Bentar. Semuanya berdiri ya. Sudah duduk kembali. Terima kasih ya. Bagaimana anak-anak? Sudah siap ya untuk pembelajaran hari ini ya? Siap.
Ya, kalau begitu kita yel-yel dulu untuk kesiapan kalian ya. Yuk, tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, siap semua ya untuk belajar ya? Siap. Oke, ya. Sekarang kita lihat untuk tujuan dan indikator pencapaian tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tadi materi yang akan kita bahas yaitu norma dan keadilan ya. Jadi tujuannya yaitu nanti kalian mampu menganalisis norma-norma yang berlaku dalam masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Adapun indikator pencapaiannya yang pertama menjelaskan pengertian norma dan macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian yang kedua menganalisis arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Kemudian yang ketiga menerapkan perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang keempat menyajikan hasil analisis dan norma dan keadilan dalam kehidupan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Jadi anak-anak sekalian, itu tadi ya, tadi dari tujuan pembelajaran kita. Nah, sekarang kita masuk ke norma ya. Jadi apa itu norma? Siapa yang tahu apa itu norma? Ya, Mbak. Suatu aturan atau kaidah hidup yang lahir dari kebiasaan masyarakat daerah tertentu dan harus ditaati. Iya, benar sekali. Itu norma ya. Tepuk tangan Mbak Ayun. Ya. Siapa lagi yang tahu apa itu norma? Ayo Mas Rafa. Sudah. Ayo Mas Rafa. Apa Mas Rafa? Norma apa? Ayo yang lain. Siapa? Apa norma? Yang lain? Iya Mbak Tata. Apa Mbak? Norma adalah? Iya. Iya, betul sekali Mbak Tata. Ayo tepuk tangan untuk Mbak Tata ya. Iya. Jadi norma adalah suatu aturan dalam kehidupan bermasyarakat apa tadi untuk mencapai keadilan. Iya, itu namanya norma, itu aturan yang ada dalam masyarakat. Coba sekarang kalau misalnya norma itu tidak diterapkan di masyarakat akan terjadi seperti apa tadi? Terjadi kekacauan, keributan, dan kerusuhan. Iya, terjadi kekacauan, keributan, kerusuhan ya. Orang itu kalau nggak ada aturan, nggak ada norma akan terjadi kekacauan, keributan seperti itu ya. Makanya norma itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu juga mau bertanya, misalkan kalian masuk ke rumahnya orang, itu apa yang kalian lakukan? Ayo. Iya, salam, benar sekali. Iya, atau mengetuk pintu, iya. Ya, benar sekali, itu juga salah satu penerapan dari norma. Termasuk norma apa itu? Norma kesopanan. Iya, norma kesopanan. Ada berapa toh norma itu? 4. Ada 4 apa saja? Kesopanan. Iya. Kemudian? Iya. Iya, terus? Iya, jadi kesopanan, kesusilaan, agama, dan hukum. Benar sekali. Udah ya. Selanjutnya kalian nanti akan melihat video. Jadi video ini nanti video tentang berapa pelanggaran terhadap norma dan seharusnya apa yang dilakukan agar tidak melanggar norma. Coba nanti kalian amati ya. Coba dilihat dulu yuk, kita simak videonya. Bentar. Coba dilihat videonya. Ini pelanggaran terhadap norma hukum ya. Nah, yang benar harusnya seperti itu. Nah, ini pelanggaran terhadap norma kesopanan.
pelanggaran terhadap norma agama ya. Dulu. Nah, itu tadi video tentang pelanggaran-pelanggaran dan bagaimana seharusnya yang kita lakukan. Nah, untuk selanjutnya kalian akan menyimak gambar-gambar tentang pelanggaran-pelanggaran ya. Tuh. Jadi di situ ada gambar pelanggaran terhadap berbagai macam norma. Nah, yang pertama untuk gambar yang pertama itu gambar apa? Menyontek ya. Kalau menyontek itu melanggar norma apa ya? Loh, menyontek melanggar norma hukum? Kesusilaan itu ya. Menyontek. Kemudian yang gambar kedua itu apa? Buang air apa? Buang angin ya, buang angin sembarangan ya. Buang angin sembarangan itu apa, melanggar norma apa? Kesopanan. Kemudian yang gambar ketiga itu ngapain itu? Minum minuman keras itu melanggar norma apa? Agama ya, benar sekali. Kemudian yang gambar keempat itu apa? Cenglu apa? Oh iya, itu melanggar norma apa? Hukum. Tidak memakai helm ya, tidak memakai helm, berboncengan tiga itu sudah melanggar norma hukum, terutama norma berlalu lintas itu ya. Ya sudah tahu ya. Sudah tahu semua itu dari berbagai macam pelanggaran-pelanggaran terhadap norma. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi ya. Masuk ke materi kita yaitu apa tadi? Yang keras ayo. Norma dan keadilan. Iya, benar sekali. Jadi norma dan keadilan, apa itu norma? Pengertian norma apa? Iya, ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan dibentukkannya norma untuk apa? Ayo, apa itu? Yang keras, ayo. Apa? Iya, itu ya, mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Kemudian selanjutnya macam-macam dari norma. Tadi kalian sudah tahu yang pertama adalah norma. Iya, norma agama itu apa? Jadi peraturan yang hidup yang bersumber dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu ya, kita harus mentaati perintahnya dan menjauhi apa? Kalau kita tidak seperti itu akan mendapatkan sanksi apa enggak? Sanksinya di mana kalau norma agama itu? Di akhirat. Di akhirat kita akan mendapatkan apa? Siksa. Kalau dosa mendapatkan siksa. Tuh, kemudian yang kedua ada norma kesusilaan. Ayo, yang keren ya. Norma kesusilaan, apa itu norma kesusilaan? Ayo yang keras. Ayo siapa yang bisa? Ayo angkat tangan. Apa? Jadi peraturan hidup yang berasal dari suara apa? Hati nurani manusia. Nah, itu sanksinya nanti akan merasa menyesal, malu, menyesal seperti itu ya kalau orang melanggar norma kesusilaan tuh ya. Kemudian yang selanjutnya ada norma hukum. Ya, norma hukum apa itu? Ada peraturan yang dibuat oleh Ya Mas, yang keras. Peraturan yang dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Nah, ini itu mengikat setiap orang. Jadi orang yang melanggar norma hukum akan dikenakan sanksi. Misalnya apa? Melanggar tempat parkir yang
nggak boleh parkir terus saya parkir gitu ya Mas ya. Iya, itu melanggar parkir, nanti akan di apa nih? Ditilang. Iya, ditilang seperti itu. Itu salah satu norma hukum. Kemudian yang terakhir adalah norma kesopanan ya. Norma kesopanan apa? Nah, norma kesopanan yaitu atau norma sopan santun itu apa? Norma yang diajarkan oleh masyarakat untuk mengatur pergaulan dengan dilandasi sikap saling menghormati. Iya, jadi norma yang dibuat oleh masyarakat tertentu untuk mengatur pergaulan, nah itu ya, dan dilandasi dengan sikap saling menghormati satu dengan yang lain. Karena apa? Bisa jadi menurut masyarakat tertentu itu sopan, menurut masyarakat yang lain tidak sopan. Nah itu. Kemudian contohnya apa? Contoh norma kesopanan. Misalkan kalian bertemu gurunya, bagaimana harusnya? Harus bersalam. Memberi salam. Oh iya, memberi salam. Apalagi Mas? Menyapa. Ya, itu salah satu contoh norma kesopanan. Seperti tadi, gambar tadi. Tidak apa tadi? Buang angin sembarangan. Kalau mau buang angin ya keluar dulu kalau masih ada di dalam kelas itu ya. Jadi anak-anak sekalian jadi sudah paham ya tentang norma-norma, macam-macamnya norma dan cara penerapannya sudah paham ya. Nah, sekarang selanjutnya adalah fungsi norma dalam masyarakat. Nah ini, jadi fungsi norma dalam masyarakat itu apa ya? Jadi yang pertama sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Nah, pedoman dalam bertingkah laku. Jadi kalau tingkah laku kita itu harus ada aturannya, terutama dalam bermasyarakat. Kemudian yang kedua, menjaga kerukunan antar anggota masyarakat nih, agar masyarakat tetap menjadi rukun, tidak bercerai-berai. Kemudian yang ketiga, sebagai sistem pengendalian sosial. Nah itu ya, karena tingkah laku anggota masyarakat itu sesuai apa, diawasi dan dikendalikan oleh yang namanya aturan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Nah itu fungsi dari norma. Kemudian selanjutnya, nilai-nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama. Nah ini ya, nilai keadilan tadi karena materi kita norma dan keadilan, jadi ada berapa nilai-nilai keadilan yang harus terwujud. Yang pertama ada keadilan yang namanya distributif. Jadi suatu hubungan keadilan antar negara dengan warganya itu namanya keadilan distributif. Yang kedua keadilan legal, nih hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan pihak negara. Yang terakhir ada keadilan komutatif. Nah ini hubungan keadilan antara warga yang satu dengan warga yang lain secara timbal balik itu. Kemudian selanjutnya adalah arti pentingnya norma. Jadi arti penting norma untuk mewujudkan keadilan itu seperti apa? Itu ya. Jadi arti penting norma untuk mewujudkan keadilan itu yang pertama adalah sebagai terciptanya kedamaian dan keamanan, itu ya. Kemudian agar tidak terjadi konflik dalam masyarakat ya. Nah, itu jadi keadilan di sini berarti apa? Jaminan negara terhadap masyarakat, tapi tidak ada perbedaan. Iya, perbedaan. Sekarang perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah kalian mengetahui apa itu norma, ada berapa itu norma dan lain-lain ya, kalian juga harus tahu nanti ada berapa perilaku yang sesuai dengan norma. Apa perilaku yang sesuai dengan norma? Jadi norma ini mendorong bahkan menekan individu dan kelompok atau masyarakat secara keseluruhan untuk apa? Mencapai yang namanya nilai-nilai sosial. Karena manusia itu makhluk apa? Manusia itu makhluk apa? Iya, makhluk sosial. Apa artinya, Mas? Manusia tidak bisa hidup sendiri. Iya, manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia selalu butuh bantuan dari orang lain. Ya. Nah, jadi dari ini tadi ya, dari kalian sudah melihat video-video, kemudian kalian sudah melihat gambar-gambar tentang pelanggaran tadi, dan yang ketiga kalian sudah menerima materi ajar tentang norma tadi. Adakah yang kalian tidak mengerti? Ayo yang keras yang bunyi, sudah paham semua? Sudah.
sudah paham, coba kalian keluarkan HP-nya ya. HP-nya semuanya dikeluarkan. Siap, Bu. HP semua dikeluarkan, kalian nanti bisa mengerjakan tes formatif. Nah, tes formatif nanti sudah saya kirimkan di WA grup ya. Coba dibuka di WA grup, ada namanya tes formatif. Itu nanti kalian kerjakan. Nanti di situ ada 10 soal ya. Udah ya anak-anak. Jadi setelah tadi kalian mengerjakan tes formatif secara mandiri, sekarang kalian akan membentuk kelompok diskusi ya. Kelompok diskusi, sudah bentuk kelompok diskusi ya? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Nah, nanti kalian akan mengerjakan LKPD ini ya. LKPD ini nanti dikerjakan per kelompok. Nanti satu kelompok saya kasih satu, nanti dikerjakan bersama-sama. Kemudian nanti setelah kalian selesai mengerjakan LKPD ini, nanti kalian akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kalian ini di depan kelas ini ya. Ya. Jadi nanti tugasnya untuk kelompok 1 nanti menjelaskan pengertian dari norma dan menyebutkan macam-macamnya norma. Itu kelompok 1 ya. Udah ya, kelompok 1 siap? Iya, untuk kelompok 2 menganalisis arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, kelompok 2 siap ya? Kemudian kelompok 3 menerapkan perilaku sesuai dengan norma. Siap kelompok 3? Siap. Nah, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya nih untuk dikerjakan bersama kelompoknya. Ini Mbak. Nanti kalian bisa melihat HP kalau memang diperlukan untuk mengerjakan soal-soalnya ya. Nanti kalian bisa lihat materi-materi ajar tentang norma. Ini Mbak, coba dikerjakan. Dari kerjakan kelompoknya Mbak. Siapa yang mengerjakan? Nanti kekompakan kalian akan dinilai juga ya. Nanti yang pertama ada identitas kelompok, itu identitasnya ditulis semua ya. Ditulis siapa saja yang termasuk di kelompok kalian itu. Nah, nanti Ibu akan menilai kekompakan masing-masing kelompok. Jadi kelompok siapa yang nanti yang kompak. Misalkan Mas Rafa nggak mau mengerjakan seperti itu, nanti nilainya sendiri ya. Nanti ada nilainya sendiri-sendiri. Ya, yang mengerjakan ini ya, yang dikerjakan ya. Nih. Jadi itu ada petunjuk mengerjakannya ya, coba dibaca. Kemudian kenapa? Nih ya. Jadi nanti langsung kalian kerjakan, nanti di belakang ada lembar kerjanya ya. Di belakang ada lembar untuk pekerjaan ya. Di belakang. Nah, itu. Ini ada lembar jawaban untuk apa yang ditanyakan, misalkan kelompok 1 menjelaskan pengertian norma. Pengertian norma itu apa, macam-macam norma apa itu ya. Nanti ditulis ya. Kemudian nanti untuk yang Romawi kedua ya, kalian nanti untuk melihat gambar-gambar yang ada di LKPD itu ya. Itu ada gambar-gambar. Jadi kelompok 1 menganalisa gambar berapa? 1 dan 2 ya. Itu contohnya gambar apa, melanggar norma apa gitu ya. Seharusnya apa yang dilakukan seperti itu ya. Sama kelompok berapa, kelompok 2? Ya, kelompok 2 berarti menganalisis gambar 3 dan 4 ya. Jadi coba ditulis di belakang. Di lembar kerja belakang nanti tuh. Nanti pas presentasi ya. Nanti setelah ini kan nanti dipresentasikan. Langsung penerapannya aja, apa. Nanti pas kalian presentasi kamu bacakan semuanya, nggak apa-apa. Iya, pas presentasi dibacakan semua. Terus sekarang yang ditulis nggak apa-apa. Dan sekarang sudah semua ya, Nana ya. Ya, sekarang kalau gitu waktunya kita presentasi hasil diskusi kalian tadi ya. Ya, sekarang dimulai dari kelompok 1 dulu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan melakukan presentasi yang mempunyai tugas yaitu tentang pengertian norma dan macam-macam norma. Presentasi dari kami akan dibacakan oleh teman saya. Norma ialah suatu aturan atau kaidah hidup yang lahir dari kebiasaan masyarakat daerah tertentu kelompok dan harus lain ditaati. memperhatikan nanti untuk Macam-macam menanggapi norma dan ada bertanya. 4, yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan yang terakhir adalah norma hukum. Contoh penerapan norma yaitu berperilaku dan menggunakan bahasa yang sopan ketika berbicara, menaati peraturan lalu lintas, mengikuti dan menaati peraturan hukum, saling menghormati dan toleransi. Dan juga mempunyai tugas kita yaitu menganalisis dari gambar-gambar penerapan norma dan dari gambar 1. Gambar 1, contoh pelanggaran norma kesusilaan, mencontek saat ulangan. Sanksi tersebut ialah merasa nyesal dan malu ketika diketahui oleh orang lain. Ya. Gambar kedua, contoh penerapan norma kesopanan, berpamitan kepada orang tua dan juga penerapan norma kesopanan dalam berperilaku. Harus mempunyai adab di tempat umum maupun di tempat tertutup. Ya. Sudah. Oke teman-teman, itu presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang dipertanyakan? Ayo, siapa kelompok yang mau bertanya? Kelompok berapa? Itu Mbak, ada kelompok 2 ya Mbak? Norma ada 4, tapi saya pernah dengar ada Sebentar. kemanusiaan. Apakah itu? Norma kemanusiaan adalah norma yang terkait dengan nilai kemanusiaan. Contoh, selalu bersikap santun dan peduli untuk membantu sesama. Ada yang tak? Ini Mbak Yun. Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang masih mau bertanya lagi? Oh, ini ada. Norma itu dibentuk. Norma dibentuk karena adanya berbagai perbedaan individu agar perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan dan tidak tertiban dalam bermasyarakat. Ya. Apakah ada yang mau dipertanyakan lagi? Tidak. Sudah tidak? Gimana Mbak, ditanya sudah puas? Apakah pertanyaannya sudah puas dari Jawabannya? Sudah. Sudah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sudah, ganti. Sudah, duduk dulu. Ditutup dulu. Ditutup. Mas. Oke teman-teman, cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan lagi untuk kelompok 1 ya. Dan selanjutnya kelompok 2 yang maju ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan presentasi tentang mengenai analisis arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Dan selanjutnya akan diteruskan dengan teman saya. Ya. Analisis arti penting norma dalam mewujudkan keadilan dapat menjaga stabilitas dan ketertiban sebagai paduan berperilaku, sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia, membentuk identitas kelompok masyarakat, Gak keras Mbak. pembangunan sosial ekonomi berkelanjutan. Yang analisis gambar ya. Dan selanjutnya akan diteruskan, kami akan menjelaskan tentang analisis gambar. Gambar 3A tersebut melanggar norma kesusilaan.
karena tidak peduli terhadap sekelilingnya. Gambar 3B tersebut melanggar norma hukum karena merokok dapat mengganggu orang yang berada di sekitarnya. Gambar 4 tersebut melanggar norma hukum karena perilaku bullying termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia yang tergolong cukup berat. Apakah ada yang ditanyakan? Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Dari kelompok mana yang bertanya? Ayo Mbak, mau ditanyakan? Ayo bertanya, nggak apa-apa, ayo. Nggak apa-apa, dibaca. Ayo berdiri, kelompok 3, yuk, mau bertanya. Iya Mbak. Pertanyaannya apa? Ayo. Ada yang tanyakan? Iya, ayo Mbak. Iya. Kelompok 2. Kelompok 2. Ayo, ada yang tanyakan nggak kelompok 2? Tadi tentang apa Mbak? Yang keras Mbak? Nggak dengar. Menganalisis arti pentingnya norma dalam mewujudkan Menganalisis keadilan. arti pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan. Tanya aja. Yang mana tadi? Apa arti pentingnya norma, Mbak? Ayo dijawab. Ya, apa Mbak? Arti penting dari norma apa? Merupakan ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat. Tuh ya, arti penting norma itu tadi Mbak. Bagaimana? Ditanyakan ke yang bertanya apakah sudah? Bagaimana? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Masih ada lagi enggak yang bertanya? Masih ada lagi Mbak? Mbak Dona mau bertanya? Ayo, bertanya nggak apa-apa. Bertanya aja. Yuk. Ya, Dang. Apa arti penting norma dalam mewujudkan keadilan? Arti penting norma dalam mewujudkan keadilan apa Mbak? Sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. Nah, itu sudah Mbak. Bagaimana? Ditanyakan ke kelompok lain apakah sudah? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Sudah semua ya? Sudah? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang semangat atau tepuk tangannya? Masuk ngantuk apa piye? Yuk. Ya. Sekarang duduk. Untuk kelompok 3 ya, yang presentasi kelompok 3, ayo kelompok yang lain mendengarkan dan nanti bertanya atau menanggapi. Yuk, kelompok 3 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, Ya. yaitu tentang menerapkan perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan norma kesusilaan. 1. Berkata jujur. 2. Bersikap sopan santun. 3. Saling menghormati atau menghargai. 4. Meminta maaf jika salah. 5. Menghargai pendapat orang lain. Mengamati dan menganalisis gambar 5 dan 6. Contoh gambar 5 yang melanggar norma hukum adalah tidak menaati peraturan lalu lintas, naik motor bonceng 3, tidak memakai helm. Sanksi tersebut adalah akan terkena tilang. Gambar 5 yang melanggar norma agama adalah minum minuman keras, melihat HP saat sholat. Sanksi tersebut adalah mendapat dosa dan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Ya. Ayo. Ditawarkan kelompok lain, Mbak. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya? Angkat tangan. Ya, ini dari kelompok 1 mau bertanya, Mbak. Apa yang mau ditanyakan? Apa kaitan antara norma dan keadilan?
Dengan adanya norma yang mengakui dan menghormati hak-hak individu, masyarakat dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan diskriminasi atau perbedaan. Bu, bagaimana? Kurang keras, Mbak. Coba yang keras. Dengan adanya norma yang mengakui dan menghormati hak-hak individu, masyarakat dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan diskriminasi atau perbedaan. Bagaimana? Ditanyakan, Mbak Dona, ditanyakan ke kelompok yang lain. Gimana, sudah puas dengan jawaban kami? Sudah? Yang keras, ayo. Sudah puas? Sudah. Ya. Kelompok lain ada yang bertanya? Apa lagi yang akan ditanyakan? Kelompok lain ada yang tanyakan tidak? Oh, tidak. Berarti sudah. Bagaimana? Sekian presentasi dari kelompok 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, duduk semua ya. Saya duduk semua. Jadi itu tadi ya. Nah, jadi tadi kalian semua sudah bagus-bagus semua ya, sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kalian tadi ya. Bagaimana hasil diskusinya, sudah mantap semua kan? Sudah. Iya. Anak, sudah ya. Jadi dari kesimpulan-kesimpulan tadi kalian sudah mengerti ya? Sudah. Semuanya sudah paham? Sudah ya. Tentang norma sudah paham? Sudah. Macam-macam norma sudah paham? Sudah. Di lingkungan sekolah ataupun masyarakat sudah bisa ya? Sudah. Nah, kalau sudah berarti nanti kalian juga harus menerapkan. Oke ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apakah dengan pembelajaran hari ini kalian sudah merasa senang? Sudah. Senang? Senangnya kenapa, Mas Rafa? Karena bisa membuat saya menambah ilmu. Oh iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Mas Rafa. Pinter sekali Mas Rafa. Ayo, siapa lagi senangnya nyapo? Karena ada apa tadi? Apa? Menambah wawasan. Ya, benar sekali ya. Tepuk tangan untuk Mbak Tata. Itu ya. Jadi kalian sudah senang sekali. Adakah kekurangan dari pembelajaran hari ini? Ada nggak? Sudah puas. Sudah bagus? Wah, terima kasih ya. Nah, sekarang anak-anak sekalian, karena waktunya juga sudah habis ya. Nih kalian, sekarang kita akan berdoa. Nanti berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ini bangkunya ke depan dulu, menghadap ke depan semua dulu. Hadap depan dulu ya. Udah ya anak-anak sekalian. Jadi dari tadi apa yang materi Ibu sampaikan, karena kalian juga sudah merasa senang dengan materi hari ini ya. Berarti untuk materi yang akan datang di minggu selanjutnya, nanti kalian akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap norma ya. Nah anak-anak sekalian, karena waktunya sudah habis ya, nanti akan dipimpin berdoa oleh ketua kelas. Nanti Mas Rafa pimpin doa ya. Ya. Nah, yuk. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai, dan mudah-mudahan kalian akan tetap sehat selalu dan bisa mengikuti pelajaran-pelajaran selanjutnya ya. Dari Ibu, apabila ada kesalahan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.